Thomas Robert Malthus adalah seorang pendeta dan sarjana Inggris yang berpengaruh di bidang politik, ekonomi, dan demografi. Malthus dikenal karena teorinya tentang perubahan dalam populasi. Sebuah buku karyanya yang berjudul An Essay on the Principle of Population as It Affects the Future Improvement of Society menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Cepat atau lambat, populasi akan dipengaruhi oleh kelaparan dan penyakit yang dikenal dengan sebagai bencana Malthus. Awal kehidupan dan pendidikan. Malthus dilahirkan tahun 1766 dekat Dorking di Surrey, Inggris. Dia adalah anak ketujuh dari pasangan Daniel dan Henrietta Malthus. Robert Malthus dibesarkan di Dorking. Robert Malthus sekolah di Jesus College di Universitas Cambridge. Dia tamat tahun 1788 dan ditugaskan sebagai pendeta Anglikan pada tahun itu juga. Dan di tahun 1791 dia memperoleh gelar master dan tahun 1793 dia menjadi kerabat Jesus College. Malthus menikah tahun 1804 pada umur 38 tahun. Tahun 1805 dia ditunjuk menjadi profesor sejarah dan politik ekonomi di East India Company's College di Haileybury. Malthus menulis berbagai buku lain perihal ekonomi dan yang paling penting diantaranya adalah The Principle of Economy 1820. Buku ini mempengaruhi banyak ekonom yang datang kemudian, khusus tokoh abad ke-20 yang terkenal, John Maynard Keynes. Dalam tahun-tahun terakhir hayatnya Malthus peroleh berbagai penghargaan. Malthus meninggal 29 Desember 1834 pada umur 68 di Bath, Inggris. Pengertian teori Malthus. Yang pertama, teori kependudukan. Dalam bukunya Essay on Population, Malthus menuliskan tentang yang pertama, populasi manusia cenderung bertambah sesuai dengan deret ukur atau secara geometri, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Yang berarti, terjadinya peningkatan tersebut berdasarkan kelipatan. Yang kedua, sedangkan untuk produksi makanan atau sumber daya alam cenderung bertambah menurut deret hitung atau secara aritmatika, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang berarti bahwa peningkatan terjadi berdasarkan peningkatan tetap dengan angka variabel penambah 1. Sehingga yang terjadi adalah krisis di mana sumber daya alam tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang terus bertambah. Berikutnya, menurut Malthus, persediaan sumber daya alam bertambah dalam kondisi yang terus menurun. Sedangkan permintaan dari penduduk yang terus bertambah meningkat lebih cepat pada tingkat geometris. Menurutnya lagi bahwa jumlah populasi manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama bahwa terjadinya penurunan tajam dalam tingkat kematian bayi. Hal ini karena berkurangnya penyakit berkat kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di bidang kedokteran. Yang kedua, dengan adanya peningkatan usia harapan hidup. Hal ini dikarenakan meningkatnya harapan hidup seperti adanya terobosan dalam pengobatan, peningkatan sanitasi, perawatan kesehatan dan gizi, serta penurunan angka kecelakaan. Dan yang terakhir, menurut Malthus, tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi hanya akan mendorong lebih banyak anak. Ketika pendapatan per kapita meningkat, maka populasi akan meningkat lebih cepat. Namun, pada kenyataannya, masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi malah cenderung memiliki lebih sedikit anak. Hal tersebut salah satu penyebabnya adalah persoalan keyakinan bahwa dengan memiliki banyak anak, harapannya adalah sebagai aset berharga pada masa yang akan datang. Namun, dengan adanya pendapatan yang lebih tinggi, tidak lagi membutuhkan banyak anak. Selain itu, membesarkan anak juga dianggap membutuhkan biaya yang cukup mahal. Di sisi lain, pendapatan yang tinggi berarti juga pendidikan yang tinggi, sehingga pemahaman tentang pengendalian kelahiran juga lebih baik. Yang kedua adalah teori hukum pendapatan yang menurun. Malthus mengembangkan konsep kelangkaan. Menurutnya, sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam,
terutama tanah. Sumber daya alam cenderung terus-menerus berkurang, yang sekarang lebih dikenal dengan hukum pendapatan yang menurun. Dia mengacu pada jika seseorang menambahkan lebih banyak kapital atau tenaga kerja pada suatu tanah dengan luas tertentu, maka penambahan produksi atau outputnya akan semakin melambat. Namun, jika hal tersebut dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak berubah, seperti teknologi dan kualitas sumber daya lainnya tetap, dan hal tersebutlah yang diabaikan oleh Malthus, seperti kemajuan teknologi pertanian, penemuan mineral baru, dan sumber daya alam baru lainnya, serta peran harga dalam menentukan seberapa cepat atau lambat sumber daya yang akan habis. Konsep teori Malthus dalam kependudukan. Istilah krisis selalu dikaitkan dengan tidak seimbangnya antara supply atau ketersediaan dengan demand atau kebutuhan, yaitu ketika angka kebutuhan lebih tinggi dari ketersediaan, maka terjadilah krisis. Kekhawatiran terhadap krisis pangan pertama dinyatakan oleh Thomas Robert Malthus tahun 1766 hingga 1834 bahwa laju pertumbuhan penduduk meningkat berdasarkan deret ukur, sedangkan produksi pangan berdasarkan deret hitung. Malthus merumuskan sebuah konsep yaitu tentang pertambahan hasil yang semakin berkurang atau diminishing returns, yang menggambarkan bahwa jumlah populasi di suatu negara akan sangat cepat pada deret ukur, sedangkan persediaan pangan hanya meningkat menurut deret hitung. Karena lahan yang dimiliki keluarga semakin sempit, maka kontribusi marginalnya terhadap total produksi pangan juga menurun, dan pendapatan juga menurun sampai pada level sedikit di atas subsisten. Kelebihan teori Malthus. Teori Malthus berupaya menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta-fakta tentang jumlah penduduk dunia yang bertambah terus-menerus. Teori ini mengungkapkan proyeksi jumlah penduduk di dunia di masa depan dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, jumlah penduduk dunia yang akan datang mendekati 7 miliar pada tahun 2015. Dan jumlah penduduk akan terus meningkat hingga 12 sampai 15 miliar di tahun 2050. Selanjutnya adalah kekurangan dari teori Malthus. Yang pertama, Malthus tidak yakin akan hasil dari preventive check, yaitu pengurangan penduduk melalui proses kematian. Yang kedua, ia tidak menyukai adanya orang-orang miskin yang menjadi beban orang-orang kaya. Yang ketiga, ia tidak yakin bahwa ilmu pengetahuan dapat mempertinggi produksi pangan dengan cepat. Yang keempat, Malthus tidak mempertimbangkan kontrol fertilitas setelah perkawinan. Yang kelima, teori ini tidak mempertimbangkan perilaku fertilitas penduduk, di mana fertilitas akan cenderung menurun seiring dengan naiknya tingkat kesejahteraan. Yang keenam, stagnasi sekuler tidak melekat pada akomodasi modal. Dan yang terakhir, pandangan negatif terhadap akomodasi modal. Jika tingkat akomodasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga akan meningkat. Kondisi tersebut mendorong jumlah pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk akan meningkat kesejahteraannya hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Selanjutnya yaitu relevansi teori Malthus. Adapun pemikiran Malthus yang relevan dengan kondisi sekarang. Yang pertama ini tentu sudah tidak asing lagi, yaitu pemerintah menggalakkan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, pemerintah memberikan batas minimal usia perkawinan. Nah, dua hal tersebut tentu sejalan dengan pemikiran Malthus yang menawarkan solusi preventif agar masyarakat menahan laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, Malthus juga menyatakan bahwa kelangkaan pangan disebabkan oleh adanya ledakan penduduk. Namun, pada saat itu, Malthus tidak mempertimbangkan adanya perubahan-perubahan di masa depan. Perubahan-perubahan yang dimaksud di sini adalah seperti halnya dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, yang pada kenyataannya kemajuan teknologi dapat melipat gandakan produksi pangan dan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kontrasepsi modern. Yang keempat, masyarakat saling berlomba untuk memperoleh pekerjaan dan berharap untuk bertahan hidup dari pekerjaan tersebut. Hal itu direfleksikan sebagai perebutan pangan dalam teori Malthus. Nah, yang terakhir, dalam positive checks,
Malthus menyatakan bahwa wabah penyakit merupakan salah satu penyebab bertambahnya jumlah kematian. Hal tersebut relevan dengan kondisi sekarang, yaitu adanya pandemi COVID yang banyak memakan korban jiwa. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.